Ketika dua orang yang sama-sama kamu hormati justru menarikmu ke arah yang berlawanan, suamimu berkata, "Aku ingin kamu di rumah saja." Mertuamu berkata, "Perempuan harus mandiri dan bekerja." Dan kamu berdiri di tengah-tengah, bukan sebagai istri yang salah, bukan sebagai menantu yang kurang, tapi sebagai seseorang yang perlahan kehilangan suara sendiri. Setiap pilihan terasa seperti pengkhianatan bagi salah satu pihak. Setiap diam terasa seperti menyakiti diri sendiri. Halo, selamat datang di channel Cincin Luka. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita belajar memahami hati yang sering tak terdengar. Sebelum mulai, dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak kisah yang bisa menguatkan kita bersama. Namaku Alia. Aku menikah dengan Ardi 3 tahun lalu dalam sebuah pesta sederhana yang bahkan sampai sekarang masih sering kuingat bukan karena kemewahannya, tetapi karena rasa tenang yang menyelimutiku waktu itu. Seolah-olah setelah sekian lama hidup sendirian, akhirnya aku menemukan tempat untuk beristirahat tanpa harus terus terlihat kuat. Pernikahan kami tidak dimulai dengan hal-hal besar. Tidak ada janji muluk tentang kaya raya atau rumah megah. Yang ada hanya dua orang yang percaya bahwa hidup bisa dijalani bersama, pelan-pelan saja asal saling menjaga. Di awal pernikahan, Ardi pernah berkata dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti permintaan yang dibungkus keyakinan. "Aku ingin kamu di rumah saja, fokus mengurus rumah, aku yang bertanggung jawab." Kalimat itu tidak terdengar seperti larangan, tidak ada nada memerintah. Ia menggenggam tanganku seperti seorang lelaki yang ingin memastikan istrinya tidak perlu bersusah payah menghadapi dunia luar. Aku mengangguk waktu itu. Bukan karena aku tidak punya keinginan untuk bekerja. Aku sudah bekerja hampir 5 tahun sebagai admin di sebuah perusahaan kecil sebelum menikah. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup membuatku merasa punya ruang sendiri, punya kemampuan untuk membeli sesuatu tanpa harus berpikir dua kali. Namun ketika Ardi menyampaikan keinginannya, aku melihat sesuatu di matanya. Semacam tekad untuk menjadi laki-laki yang bisa diandalkan sepenuhnya. Dan entah kenapa, aku tidak ingin melukai tekad itu. Jadi aku berhenti bekerja. Tanpa tangisan, tanpa perdebatan panjang, aku mengajukan resign dengan alasan ingin fokus pada keluarga. Teman-temanku sempat bertanya apakah aku yakin. Aku menjawab iya, meskipun sebenarnya ada sedikit rasa kosong yang tidak bisa kujelaskan. Aku pikir itu hanya soal penyesuaian. Bukankah setiap pernikahan memang menuntut perubahan? Hari-hari pertamaku sebagai istri yang sepenuhnya di rumah terasa tenang. Aku belajar memasak lebih serius, menata ulang perabot, mengatur pengeluaran dengan hati-hati. Setiap sore, aku menunggu Ardi pulang dengan perasaan bangga karena merasa telah menjalankan peranku dengan baik. Ketika ia tersenyum melihat rumah yang rapi atau mencicipi masakanku, ada rasa puas yang sederhana tapi tulus. Namun, di sela-sela ketenangan itu, ada waktu-waktu panjang ketika rumah terasa terlalu sunyi. Setelah pekerjaan rumah selesai, setelah lantai dipel dan pakaian terlipat rapi, aku sering duduk sendirian di ruang tamu, memandangi jam dinding yang bergerak lambat, dan bertanya dalam hati, apakah beginilah ritme hidupku seterusnya? Aku tidak menyesal, tapi juga tidak sepenuhnya lega. Ada bagian kecil dalam diriku yang seperti tertidur, menunggu sesuatu yang belum jelas bentuknya. Aku mencoba menepis perasaan itu dengan meyakinkan diri bahwa ini adalah pilihan bersama, bahwa tidak semua rasa kosong berarti salah arah. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku hanya perlu waktu untuk terbiasa, untuk menemukan makna baru dalam rutinitas yang berbeda.
Dan untuk sementara, aku berhasil percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa ketenangan ini adalah tanda kedewasaan, bukan kehilangan. Sampai suatu hari, ketika percakapan sederhana dari seseorang yang sangat dekat dengan kami mulai membuat ketenangan itu terasa tidak lagi utuh. Dan sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa rumah yang tadinya terasa cukup perlahan menyimpan gema-gema kecil yang tak bisa lagi kuabaikan. Ibuku mertua tinggal hanya 15 menit dari rumah kami. Awalnya aku senang karena merasa tidak benar-benar sendirian. Ia sering datang membawa sayur dari pasar pagi atau sisa masakan yang menurutnya terlalu banyak jika dimakan sendiri. Ia tidak pernah datang dengan wajah galak, justru sebaliknya, selalu dengan nada ringan, seperti seseorang yang hanya ingin memastikan anak dan menantunya baik-baik saja. Pada kunjungan-kunjungan pertama, percakapan kami seputar hal-hal biasa. Harga cabai yang naik, tetangga yang baru melahirkan, atau saudara jauh yang membuka usaha kecil-kecilan. Aku mendengarkan dengan sopan, sesekali tersenyum, merasa peranku sebagai menantu berjalan sebagaimana mestinya. Namun suatu sore, ketika kami duduk berdampingan di ruang tamu yang jendelanya terbuka setengah, beliau berkata pelan, seolah hanya berbicara pada udara. Perempuan sekarang harus mandiri, jangan cuma mengandalkan suami. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku tetap melipat kain lap yang tadi kupakai mengeringkan piring. Aku tersenyum kecil, mengangguk samar, mencoba menganggapnya sebagai nasihat umum, bukan kalimat yang ditujukan padaku secara khusus. Beberapa hari kemudian, kalimat itu muncul lagi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Ardi itu penghasilannya pas-pasan. Kamu harus bantu. Masa mau begini terus? Nada suaranya tetap lembut. Tidak ada tuduhan. Tidak ada amarah. Justru terdengar seperti kekhawatiran seorang ibu. Tapi entah mengapa, ada sesuatu di dadaku yang terasa seperti ditekan pelan-pelan. Tidak menyakitkan secara tiba-tiba, tapi cukup untuk membuat napasku berubah ritmenya. Sejak itu, setiap kali beliau datang, aku menjadi lebih sadar pada hal-hal kecil. Cara ia memandangi dapurku, pertanyaannya tentang pengeluaran bulanan, atau cerita-cerita tentang anak tetangga yang membantu suaminya berjualan online. Semua disampaikan seperti informasi biasa, namun selalu berujung pada kalimat yang sama, meski dengan susunan berbeda, tentang pentingnya perempuan ikut mencari uang. Aku mulai merasa seperti sedang dinilai tanpa pernah benar-benar dihakimi secara langsung. Tidak ada kata kamu salah, tidak ada kalimat yang terang-terangan menyudutkanku. Tetapi ada perasaan bahwa apa yang kulakukan setiap hari, memasak, mencuci, menunggu suami pulang, tidak cukup berarti dalam ukuran tertentu. Yang membuat semuanya lebih rumit adalah kenyataan bahwa Ardi justru berkebalikan. Ia tidak pernah mengeluh tentang penghasilannya. Ia tidak pernah menyinggung soal kekurangan. Jika aku mulai berbicara tentang mencari pekerjaan lagi, ia akan menggeleng pelan, mengatakan bahwa itu tidak perlu, bahwa ia masih sanggup. Aku berdiri di antara dua keyakinan yang sama-sama disampaikan dengan nada peduli. Di satu sisi, seorang ibu yang takut anaknya terbebani. Di sisi lain, seorang suami yang takut dianggap tidak mampu. Dan di tengah-tengahnya, aku mulai merasa bersalah. Karena diamku pada ibu mertua terasa seperti pembenaran. Sementara keinginanku untuk membantu justru terasa seperti melukai harga diri suamiku. Hari-hariku tetap berjalan seperti biasa. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyapu halaman kecil di depan rumah. Tapi di sela rutinitas itu, pikiranku tak lagi benar-benar tenang. Ada percakapan-percakapan yang terus berulang di kepala, bahkan ketika rumah sedang sunyi. Dan semakin sering aku mendengar suara-suara itu, semakin aku bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku benar-benar memilih dengan sadar?
Atau hanya sedang berusaha menyenangkan semua orang, kecuali diriku sendiri? Pertanyaan itu terus mengikutiku, bahkan ketika aku sedang duduk berhadapan dengan Ardi di meja makan kecil kami malam itu. Saat nasi di piring sudah dingin dan televisi menyala tanpa benar-benar kami tonton. Aku tidak langsung berbicara. Aku menunggu momen yang terasa cukup tenang ketika ia tidak sedang lelah berlebihan. Ketika suasana rumah tidak dipenuhi hal-hal kecil yang bisa menjadi alasan untuk menghindari pembicaraan serius. Tapi rupanya, tidak pernah ada waktu yang benar-benar siap untuk membicarakan sesuatu yang sensitif. Yang ada hanya keberanian yang dipaksa muncul. Kalau aku kerja lagi, bagaimana? Tanyaku akhirnya, dengan suara yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Ardi tidak langsung menjawab. Sendoknya berhenti di udara sesaat sebelum menyentuh piring. Ia menatapku, bukan dengan marah, melainkan dengan sesuatu yang lebih sulit kuterjemahkan. Seperti campuran antara kaget dan tersinggung yang ditahan. "Apa aku kurang mampu?" katanya pelan. Kalimat itu jatuh di antara kami seperti sesuatu yang rapuh. Aku tercekat, bukan karena merasa bersalah sepenuhnya, tapi karena menyadari betapa berbeda makna yang kami dengar dari kalimat yang sama. Bagiku, bekerja adalah tentang berbagi tanggung jawab, tentang merasa tetap punya ruang untuk berkembang. Baginya, itu terdengar seperti penilaian atas kemampuannya. Aku buru-buru menjelaskan bahwa ini bukan tentang kurang atau cukup, bukan tentang meragukan perannya sebagai suami. Aku hanya ingin membantu, ingin punya aktivitas di luar rutinitas rumah yang terkadang terasa terlalu sunyi. Tapi setiap kata yang kuucapkan terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Harus hati-hati, harus lembut, harus memastikan tidak ada yang retak. Ardi bukan lelaki yang malas. Ia berangkat pagi dan sering pulang saat langit sudah gelap. Aku tahu lelahnya dari cara ia meletakkan tas kerja di sofa, dari helaan nafasnya sebelum mandi, dari diamnya yang lebih panjang dari biasanya ketika memikirkan tagihan bulanan. Ia tidak pernah mengeluh, dan mungkin justru karena itu, ia merasa tidak ingin terlihat membutuhkan bantuan. Sejak percakapan malam itu, topik tentang pekerjaan menjadi sesuatu yang menggantung di antara kami. Tidak dibicarakan lagi secara terbuka, tapi juga tidak benar-benar hilang. Kadang aku menangkapnya menatapku ketika aku terlalu lama diam di siang hari, seolah ia tahu ada sesuatu yang masih kupendam. Kadang aku sendiri ingin mengulang pembicaraan itu, tapi teringat kembali tatapan terluka di wajahnya. Aku mulai melihat bahwa ini bukan sekadar soal bekerja atau tidak bekerja. Ini tentang gambaran lelaki ideal yang mungkin sejak kecil ditanamkan padanya. Bahwa suami harus menjadi satu-satunya penopang. Bahwa meminta atau menerima bantuan dari istri bisa terasa seperti kegagalan. Dan mungkin tanpa kusadari, aku juga membawa gambaran tentang perempuan yang ingin tetap mandiri, tetap merasa berguna secara finansial, bukan hanya emosional. Di sela hari-hari yang berjalan biasa, ada jarak kecil yang mulai terasa. Bukan jarak fisik, melainkan jarak dalam percakapan. Kami masih tertawa bersama, masih menonton film di akhir pekan, masih makan malam berdua. Tapi ada satu sudut dalam hati kami yang sama-sama dijaga, seperti ruangan yang pintunya setengah tertutup. Dan semakin lama aku memikirkan semua ini, semakin aku sadar bahwa jika aku terus diam, aku mungkin akan kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesempatan bekerja. Sesuatu yang pelan-pelan mulai menggerogoti caraku memandang diriku sendiri itu, akhirnya menemukan bentuknya ketika komentar-komentar kecil dari ibu mertua tidak lagi terdengar seperti saran, melainkan seperti pengingat yang terus diulang sampai aku tak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Beliau semakin sering menyinggung soal pekerjaan,
Kadang dengan nada bercanda di depan keluarga besar saat kami berkumpul di rumahnya pada akhir pekan. Sekarang cari kerja gampang, tinggal online, katanya sambil tertawa kecil. Seolah kalimat itu ringan, seolah tidak ada yang perlu dipikirkan lebih jauh. Semua orang ikut tersenyum. Tidak ada yang benar-benar menatapku lama, tapi aku tetap merasa seperti sedang berdiri sendirian di tengah ruangan. Tawa itu tidak keras, tidak menyakitkan secara langsung, tapi cukup membuatku merasa kecil. Seperti ada ukuran tertentu tentang menjadi istri yang baik, dan tanpa sadar aku sedang diukur dengan standar yang tidak pernah disepakati bersama. Sejak itu, aku mulai lebih sensitif pada detail kecil. Ketika ibu mertua bertanya tentang pengeluaran listrik, atau saat ia membandingkan penghasilan Ardi dengan sepupunya yang baru saja membeli motor baru untuk istrinya, aku merasakan campuran antara ingin membela suamiku dan ingin membela diriku sendiri. Tapi aku selalu memilih diam, karena rasanya setiap jawaban berpotensi membuka perdebatan yang lebih panjang. Aku mulai merasa tidak cukup sebagai istri. Di rumah, aku takut dianggap kurang berkontribusi secara materi. Di luar, aku takut dianggap terlalu bergantung. Perasaan itu tidak datang sebagai ledakan besar, melainkan sebagai kelelahan yang tipis namun menetap, seperti lapisan debu yang terus menempel meski sudah dibersihkan berkali-kali. Akhirnya, tanpa banyak bicara pada siapapun, aku mencoba sesuatu yang kecil. Aku mulai membuat kue lagi, resep-resep sederhana yang dulu sering kubawa ke kantor. Aku memotret hasilnya dengan ponsel, mengunggahnya ke media sosial, menawarkan pada teman-teman lama. Tidak ada target besar, tidak ada ambisi ingin langsung sukses. Aku hanya ingin merasakan bahwa aku masih bisa menghasilkan sesuatu dari tanganku sendiri. Pesanan pertama datang dari tetangga sebelah. Jumlahnya tidak seberapa, tapi saat menerima uang itu, ada perasaan yang sulit kujelaskan. Bukan tentang nominalnya, melainkan tentang kendali. Tentang mengetahui bahwa aku mampu, bahwa aku tidak sepenuhnya bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Aku menjalankannya diam-diam pada awalnya. Mengaduk adonan saat Ardi masih di kantor, mengemas kue sebelum ia pulang. Bukan karena ingin berbohong, tapi karena aku belum siap menghadapi kemungkinan penolakan lagi. Suatu malam ia pulang lebih cepat dari biasanya dan mendapati dapur berantakan oleh loyang dan tepung. Ia menatapku lama, lalu melihat kotak-kotak kue yang sudah siap di atas meja. Aku menunggu nada tinggi atau pertanyaan tajam, tapi yang muncul justru diam yang panjang. "Aku cuma tidak mau kamu capek," katanya akhirnya. Suaranya rendah, bukan marah, melainkan lelah. Saat itu aku melihat sesuatu yang sebelumnya luput dariku. Bukan sekadar harga diri seorang suami, tetapi ketakutan yang lebih dalam. Ia pernah bercerita bagaimana ibunya dulu bekerja tanpa henti, membantu ekonomi keluarga sampai kesehatannya sering diabaikan. Mungkin dalam benaknya, bekerja berarti kelelahan tanpa akhir. Berarti perempuan yang memikul terlalu banyak beban. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa larangannya bukan hanya soal ego. Dan untuk pertama kalinya juga, aku mencoba melihat ibu mertua bukan semata sebagai sosok yang menekan, melainkan sebagai perempuan yang mungkin terlalu lama hidup dalam kekhawatiran akan kekurangan. Di tengah pemahaman itu, aku berdiri di dapur kecilku, menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang bekerja atau tidak, tetapi tentang luka-luka lama yang diwariskan tanpa sengaja. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku cukup berani untuk menghentikan lingkaran itu dengan suaraku sendiri? Pertanyaan itu akhirnya tidak lagi bisa hanya kupendam di dalam kepala. Karena semakin lama aku diam, semakin aku merasa menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Suatu sore yang terasa biasa saja, tidak ada pertengkaran, tidak ada komentar tajam, aku meminta Ardi menemaniku ke rumah ibu. Alasannya sederhana, ingin mengantar kue yang baru saja selesai kupanggang. Tapi sebenarnya, ada sesuatu yang sudah lama ingin kuselesaikan. Bukan dengan nada tinggi, melainkan dengan kejujuran yang pelan.
Kami duduk bertiga di ruang tamu yang sama, dengan kursi kayu yang sering berderit saat digeser. Tanganku terasa dingin meskipun udara tidak terlalu sejuk. Untuk beberapa detik, aku hampir membatalkan niatku, seperti biasanya. Namun kali ini aku tidak ingin pulang dengan perasaan yang sama. Aku ingin bicara sedikit, kataku. Pelan tapi jelas. Tidak ada yang memotong. Ibu menatapku, Ardi diam di sampingku. Aku ingin bekerja, bukan karena merasa Ardi kurang dan bukan karena merasa ibu benar, tapi karena aku ingin merasa berharga atas diriku sendiri. Kalimat itu keluar tanpa dramatis, tanpa air mata. Justru terasa datar, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk berdebat dan hanya ingin dimengerti. Aku menjelaskan bahwa selama ini aku sering merasa bersalah pada dua arah yang berbeda. Ketika diam, aku merasa tidak membantu. Ketika ingin membantu, aku takut melukai harga diri suamiku. Di tengah itu semua, aku perlahan kehilangan rasa percaya pada diriku sendiri. Ruangan itu sunyi cukup lama. Tidak ada yang langsung membela diri. Tidak ada yang memotong dengan argumen. Ardi akhirnya berbicara, bukan dengan nada tersinggung seperti dulu, melainkan lebih pelan. Ia mengaku bahwa ia takut dianggap gagal, takut jika orang-orang berpikir ia tidak mampu menafkahi istrinya. Ia tidak ingin aku bekerja, karena dalam pikirannya, bekerja berarti aku akan kelelahan seperti ibunya dulu. Ibu pun tidak langsung menyangkal. Ia hanya berkata bahwa ia tidak ingin melihat kami kesulitan seperti yang pernah ia alami. Ia tahu rasanya kekurangan, dan ketakutan itu mungkin membuatnya terlalu sering mendorongku. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka bukan sebagai dua pihak yang saling berlawanan, melainkan dua orang dengan ketakutan yang berbeda. Dan aku menyadari bahwa suaraku selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Aku hanya terlalu takut menggunakannya. Kami tidak membuat keputusan besar hari itu. Tidak ada perjanjian tertulis atau perubahan drastis. Hanya kesepakatan sederhana bahwa aku boleh menjalankan usaha kecilku dari rumah, tanpa tekanan untuk membuktikan apapun, tanpa kewajiban untuk langsung menghasilkan banyak. Jika suatu hari aku merasa lelah, aku boleh berhenti. Jika usaha itu berkembang, kami akan membicarakannya lagi bersama. Ibu tidak langsung berubah menjadi pendukung paling vokal, tapi ia berhenti membandingkan. Ia berhenti menyelipkan kalimat-kalimat yang dulu terasa seperti pengingat. Dan Ardi mulai sesekali bertanya tentang pesanan kueku, bukan dengan nada khawatir, melainkan dengan rasa ingin tahu. Perubahan itu kecil, hampir tidak terlihat dari luar. Namun, bagiku, rasanya seperti menarik napas panjang setelah sekian lama menahannya. Aku masih istri yang sama. Rumah kami masih sederhana. Penghasilan Ardi masih tidak berubah drastis. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi merasa harus memilih antara menjadi menantu yang baik atau istri yang patuh. Aku hanya mencoba menjadi diriku sendiri, dengan batasan dan kemampuan yang kumiliki. Dan mungkin dalam pernikahan, menemukan suara sendiri bukan berarti melawan siapapun, melainkan berani duduk bersama dan berkata jujur, bahkan ketika suaranya gemetar, bahkan ketika hasilnya tidak sempurna. Karena dari situlah, perlahan-lahan rumah benar-benar mulai terasa seperti tempat pulang. Kadang dalam rumah tangga, konflik tidak selalu tentang benar atau salah. Seringkali, itu hanya tentang orang-orang yang sama-sama takut kehilangan sesuatu yang mereka anggap penting. Harga diri, peran, atau rasa aman yang selama ini mereka jaga dengan caranya masing-masing. Dan karena takut itulah, kita sering saling melukai tanpa benar-benar berniat menyakiti. Jika kamu sedang berada di penyah tarikan seperti ini, ingatlah, kamu berhak punya suara. Bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar, bukan untuk memenangkan perdebatan,
tetapi untuk menjaga dirimu sendiri agar tidak perlahan hilang. Suara yang disampaikan dengan tenang seringkali lebih kuat daripada amarah yang meledak. Pernikahan bukan tentang siapa yang lebih kuat bertahan, melainkan tentang siapa yang mau duduk bersama, mendengar, dan belajar memahami luka yang tidak selalu terlihat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Cincin Luka. Jika cerita ini terasa seperti cermin kecil dari hidupmu, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.